Langit malam membentang luas di atas kepalanya. Taburan bintang nyaris tertelan pekatnya bayangan pepohonan tinggi yang melingkupinya. Angin berembus lembut, membawa bisikan samar dari kejauhan. Di tengah hutan yang diterangi sinar rembulan, seorang wanita berdiri dalam balutan gaun merah. Tangannya menggenggam lentera yang memancarkan cahaya kemerahan. Dia bernama Laras, seorang perempuan yang mencari sesuatu, atau mungkin seseorang, di tengah kegelapan yang membeku. Langkahnya pelan namun pasti, menyusuri jalan setapak yang nyaris tertutup dedaunan gugur. Cahaya lenteranya bergetar, seolah menyadari bahwa kegelapan di sekitarnya bukan sekadar ketiadaan cahaya, melainkan sesuatu yang hidup, mengawasinya dalam diam. Dari kejauhan, mata-mata berkilat mulai bermunculan di antara rimbunnya pepohonan. Bukan manusia, tapi makhluk-makhluk malam yang mengintai. Rusa-rusa liar berdiri tegak. Telinga mereka bergerak-gerak mendengar suara langkah Laras. Mereka bukan ancaman, tetapi kehadiran mereka seperti menjadi pertanda bahwa tempat ini bukanlah sekadar hutan biasa. Laras menarik napas panjang. Ia tak pernah lupa bagaimana hutan ini menjadi saksi dari kenangan yang kini hanya tinggal bayang. Beberapa tahun lalu, ia dan seseorang yang dicintainya sering berjalan di jalur yang sama, bercanda di bawah langit berbintang, berbagi cerita di antara pepohonan tua. Namun malam itu, segalanya berubah. "Jangan ke sana," kata seseorang dulu, memperingatkannya agar menjauhi bagian terdalam hutan. Tapi cinta seringkali membuat seseorang buta terhadap bahaya. Kekasihnya, Arya, hilang dalam malam yang sama, tanpa jejak, tanpa suara perpisahan. Sejak itu, Laras selalu kembali, berharap menemukan jawaban yang tak pernah datang. Malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat. Heningnya semakin menusuk. Lentera di tangannya berkelip-kelip, seolah terganggu oleh kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Ia berhenti di dekat pohon besar, tempat terakhir kali ia melihat Arya. "Laras!" Suara itu lirih, datang dari dalam bayangan. Bukan suara angin, bukan suara dedaunan bergesek. Itu adalah suara yang telah bertahun-tahun ia rindukan. Tubuh Laras menegang, dadanya berdegup kencang. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Namun di dalam gelap, samar-samar, ia melihat sesosok bayangan mendekat. Semakin jelas di antara cahaya temaram lenteranya. Arya berdiri di sana. Wajahnya masih sama seperti terakhir kali ia melihatnya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya kosong, kulitnya pucat, dan tubuhnya seperti diselimuti kabut tipis. "Laras, kau datang kembali," ucap Arya pelan. Laras merasa air matanya menggenang. "Aku selalu mencarimu. Kemana saja kau selama ini?" Arya menatapnya dengan pilu. "Aku terjebak di antara dua dunia. Aku menunggumu agar kita bisa pulang bersama." Dingin merayapi tubuh Laras. Ia tahu, jika ia mengulurkan tangannya, tak akan ada jalan kembali. Hutan ini bukan hanya sekadar tempat biasa, tapi gerbang antara kehidupan dan kematian. Lentera di tangannya bergetar hebat. Nyalanya semakin redup. Laras harus memilih. Apakah ia akan kembali ke dunia nyata, atau ikut bersama Arya ke tempat yang tak seorang pun tahu? Dalam heningnya malam, hanya hati Laras yang bisa menjawab. Cahaya di hutan malam, bagian 2. Laras berdiri terpaku. Angin malam mengelus kulitnya, membawa aroma basah tanah dan dedaunan yang telah lama jatuh. Di hadapannya, sosok Arya berdiri dalam balutan bayangan. Wajahnya samar diterangi nyala lentera yang semakin redup.
Kita bisa pulang bersama, Laras. Suara Arya terdengar tenang, tetapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang lain, sebuah undangan yang membawa konsekuensi yang tak terlihat. Laras menggigit bibirnya. Hatinya ingin melangkah maju, ingin menyentuh Arya, ingin membawanya kembali. Tetapi di sudut pikirannya, ada suara kecil yang berbisik, "Jika kau ikut, tak akan ada jalan kembali." "Apa yang terjadi padamu, Arya?" Laras akhirnya bertanya. Suaranya gemetar. Arya menunduk, seolah mencari jawaban yang bahkan ia sendiri tak mengerti. "Aku tersesat. Malam itu, sesuatu memanggilku ke dalam kegelapan. Aku mengikutinya dan aku tak pernah menemukan jalan keluar." Laras mengingat malam itu dengan jelas. Mereka berjalan di sepanjang tepi sungai kecil di dalam hutan, tertawa, berbicara tentang masa depan. Lalu tiba-tiba, Arya menghentikan langkahnya, menatap ke dalam kegelapan di antara pepohonan. "Ada yang memanggilku," ucapnya saat itu. Dan sebelum Laras bisa menahannya, Arya melangkah ke dalam bayangan dan menghilang. Sekarang, setelah bertahun-tahun, Arya kembali. Tapi bukan sebagai manusia yang ia kenal. Laras menatap lentera di tangannya. Nyala api itu hampir padam. Jika cahayanya mati, mungkin ia juga akan tersesat, seperti Arya. "Aku ingin bersamamu, Arya," bisiknya. Matanya basah, tapi bukan dengan cara ini. Arya mendongak, ekspresinya berubah. "Jadi, kau tidak akan ikut denganku?" Laras menggeleng. "Aku mencintaimu, tapi aku masih hidup. Aku tidak bisa meninggalkan dunia ini begitu saja." Sejenak, kesunyian menyelimuti mereka. Rusa-rusa di kejauhan masih berdiri diam, seolah menjadi saksi dari keputusan Laras. Arya menatapnya dengan ekspresi penuh kesedihan, tetapi ada juga sesuatu yang lain di dalam sorot matanya, keikhlasan. "Kalau begitu, aku akan menunggumu di tempat yang seharusnya." Angin berembus lebih kencang, membawa suara lirih yang terdengar seperti bisikan terakhir. Sosok Arya perlahan memudar, menyatu dengan bayangan pepohonan. Laras menahan napas, menunggu, berharap Arya berubah pikiran. Tetapi yang tersisa hanyalah hening. Lentera di tangannya tiba-tiba menyala lebih terang, seolah memberikan jawaban. Ia masih di sini, masih hidup, dan masih memiliki waktu. Dengan langkah berat, Laras berbalik dan berjalan meninggalkan hutan. Mungkin suatu hari nanti, ia akan bertemu Arya lagi. Tapi tidak malam ini. Malam ini, ia memilih untuk pulang. Laras melangkah keluar dari bayang-bayang hutan dengan hati yang berat. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan sebagian jiwanya di belakang, bersama sosok yang baru saja memudar dalam kegelapan. Lentera di tangannya kini bersinar lebih terang, seakan memberi kehangatan yang hampir ia lupakan. Saat ia melewati barisan pepohonan terakhir, cahaya rembulan menyambutnya, menyorotkan jalannya kembali ke dunia nyata. Namun, langkahnya terhenti. Sebuah bisikan samar menggelitik telinganya. "Aku masih di sini." Laras menoleh. Matanya menelusuri kegelapan di belakangnya. Tidak ada siapapun. Hanya bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin malam. Tapi hatinya tahu, Arya belum sepenuhnya pergi. Malam itu, Laras kembali ke rumahnya. Sebuah rumah kecil di pinggir kota yang sudah lama terasa sepi. Begitu ia masuk, udara di dalam terasa berbeda, lebih sunyi dari biasanya. Ia meletakkan lentera di meja dan duduk di kursi kayu tua, menatap nyala api kecil yang masih bertahan. Tiba-tiba,
Lilin di sudut ruangan bergetar. Api kecilnya menari, seolah merespons kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Laras menelan ludah. "Arya." Tidak ada jawaban, tapi dingin merayapi kulitnya, sama seperti ketika ia berdiri di tengah hutan tadi. Sejak malam itu, Laras mulai merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Kadang-kadang, ia mendengar langkah samar di koridor rumahnya, suara napas lirih di tengah malam, atau bayangan yang bergerak di cermin saat ia sedang tidak melihat. Namun, semua itu tidak menakutinya. Justru, ada ketenangan aneh yang menyertainya, seolah ia tahu bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Suatu malam, saat Laras hampir terlelap, suara itu datang lagi, lebih jelas dari sebelumnya. "Aku masih menunggumu." Laras membuka matanya. Jantungnya berdegup kencang. Ia berbalik, menatap sudut kamar yang paling gelap. Dan di sana, di antara bayangan, ada sosok yang berdiri diam. Sosok itu tersenyum. Laras membeku di tempatnya. Jantungnya berdebar keras saat ia menatap sudut kamar yang paling gelap itu. Lentera di mejanya masih menyala redup. Cahayanya berkedip seakan ragu, sama seperti dirinya. Sosok itu tetap berdiri diam di sana. Wajahnya samar dalam bayangan. Namun Laras tahu, ia tidak perlu melihat lebih dekat untuk mengenali siapa dia. "Arya," bisiknya, hampir tak bersuara. Sosok itu tersenyum tipis. Senyum yang dulu selalu membuat Laras merasa tenang, tapi kini terasa asing, hampir tak nyata. "Kau masih di sini," Laras melanjutkan. Suaranya lebih kuat sekarang, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. "Aku selalu di sini," jawab Arya. Suaranya terdengar seperti gema, tidak sepenuhnya berasal dari dunia ini. Laras duduk tegak di tempat tidurnya. "Kenapa? Bukankah kau bilang akan menungguku di tempat yang seharusnya?" Arya melangkah maju. Gerakannya begitu halus, seolah ia melayang di atas lantai. "Aku mencoba, tapi aku tidak bisa pergi. Ada sesuatu yang mengikatku di sini." Laras menelan ludah. "Apa maksudmu?" Arya terdiam sesaat. Matanya menatap langsung ke dalam mata Laras. "Aku tidak pernah benar-benar hilang di malam itu, Laras. Aku terjebak." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Laras meremang. Terjebak? Oleh apa? Ada sesuatu di hutan itu. Sesuatu yang lebih tua dari yang bisa kita pahami. Aku tidak mendengarkan peringatan dan aku berjalan terlalu jauh ke dalam. Aku melihatnya. Laras, aku melihat apa yang seharusnya tidak kulihat. Laras merasakan tubuhnya menegang. Ia ingat malam itu, bagaimana Arya tiba-tiba berhenti di tengah jalan setapak. Bagaimana tatapannya kosong seolah mendengar sesuatu yang tidak ia dengar. "Apa yang kau lihat?" tanyanya pelan. Arya menggeleng. Ekspresinya berubah menjadi lebih gelap. "Aku tidak bisa mengatakannya. Tapi aku tahu satu hal. Jika aku tetap di sini, aku akan menjadi bagian darinya selamanya." Laras merasakan ketakutan menjalar di tubuhnya. "Lalu, bagaimana aku bisa membantumu?" Arya menatapnya dengan penuh harapan. "Kau harus kembali ke hutan. Kau harus membebaskanku." Laras mengerutkan kening. Bagaimana caranya? Ada sesuatu yang tertinggal di sana, sesuatu yang mengikat jiwaku. Kau harus menemukannya sebelum terlambat. Laras menarik napas dalam-dalam. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak kembali ke hutan itu, untuk meninggalkan segala misteri yang ada di dalamnya. Tapi kini, Arya masih di sini,
terjebak di antara dunia yang hidup dan yang mati. Laras tahu ia tidak punya pilihan. Malam berikutnya, dengan lentera yang sama di tangannya, ia kembali ke hutan. Kali ini, ia tidak hanya mencari jawaban. Ia mencari cara untuk membawa kembali seseorang yang seharusnya tidak pernah hilang. Tapi di balik pepohonan yang bergoyang oleh angin malam, sesuatu telah menunggunya. Sesuatu yang telah lama mengawasi dan tidak akan membiarkan Laras pergi begitu saja. Laras berdiri di tepi hutan. Lentera di tangannya bergetar pelan ditiup angin malam. Dedaunan berdesir seolah membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh mereka yang cukup berani untuk masuk ke dalam kegelapan. Ia menatap jalan setapak yang dulu sering ia lalui bersama Arya. Malam ini, jalur itu terasa lebih panjang, lebih sunyi. Namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan Arya. Langkahnya perlahan namun pasti. Cahaya lentera menari di antara batang-batang pohon, menciptakan bayangan yang seakan bergerak sendiri. Di kejauhan, suara gemerisik terdengar, tetapi Laras tidak berhenti. Ia tahu bahwa semakin dalam ia masuk, semakin dekat ia dengan kebenaran. Setelah beberapa saat berjalan, ia sampai di tempat terakhir ia melihat Arya bertahun-tahun lalu. Pohon besar itu masih berdiri kokoh. Akar-akarnya mencuat dari tanah seperti tangan-tangan yang ingin meraih sesuatu. Laras merasakan udara di sekitarnya semakin berat. Dan kemudian ia melihatnya. Di bawah pohon, sebagian tertutup lumut dan dedaunan gugur, ada sesuatu yang bersinar redup. Sebuah gelang perak, gelang yang dulu selalu dipakai Arya. Laras berlutut. Jari-jarinya dengan hati-hati mengangkat gelang itu. Begitu ia menyentuhnya, udara di sekitarnya berubah drastis. Angin berputar lebih kencang, membawa suara-suara aneh yang seperti berasal dari dunia lain. Laras! Suara itu datang dari belakangnya. Laras menoleh cepat, dan di sana berdiri Arya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tubuh Arya tampak lebih nyata. Tidak lagi diselimuti kabut tipis seperti sebelumnya. Matanya tidak kosong seperti sebelumnya, tetapi penuh harapan. "Kau menemukannya," kata Arya dengan suara yang lebih hidup. Laras mengangguk. "Apakah ini yang mengikatmu?" Arya menghela napas. Langkahnya mendekati Laras. "Ya, saat aku tersesat di hutan ini, aku kehilangan ini dan bersamanya, aku kehilangan jalanku." Laras menggenggam gelang itu erat. "Lalu, apa yang harus aku lakukan? Saat aku terjebak, ada sesuatu di hutan ini yang mengambil bagian dariku. Sesuatu yang menginginkan jiwaku tetap berada di sini." Arya menatap dalam ke mata Laras. "Kau harus menghancurkannya, Laras. Jika tidak, aku tidak akan pernah bisa bebas." Laras menatap gelang itu. Cahaya samar yang sebelumnya berpendar kini semakin redup. Tanpa ragu, ia menutup matanya, menarik napas dalam, lalu menggenggam gelang itu erat dengan kedua tangannya dan mematahkannya dengan sekuat tenaga. Seketika, udara di sekeliling mereka bergetar. Angin berhenti, suara-suara menghilang, dan kesunyian menyelimuti hutan. Laras merasakan sesuatu mengalir di sekelilingnya, seperti energi yang terlepas dari jeratnya. Ketika ia membuka matanya, Arya tersenyum. Kali ini, senyum yang hangat. "Laras, terima kasih," bisiknya. Tubuh Arya mulai bersinar lembut, berubah menjadi cahaya keemasan yang menghangatkan hati Laras. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Kau akan pergi, bukan?" Suara Laras lirih. Arya mengangguk.
Aku akhirnya bisa pulang. Air mata menggenang di mata Laras. Ia ingin menahan Arya, ingin memeluknya, tetapi ia tahu bahwa ini adalah hal yang benar. Dengan segenap hatinya, ia tersenyum dan berbisik, "Aku akan selalu mengingatmu." Arya melangkah mundur. Tubuhnya semakin bersinar hingga akhirnya melebur menjadi cahaya dan menghilang bersama angin malam. Laras berdiri di sana untuk waktu yang lama, merasakan keheningan yang kini berbeda. Bukan lagi keheningan yang mengancam, tetapi keheningan yang damai. Saat ia akhirnya melangkah keluar dari hutan, fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Matahari pertama yang ia lihat setelah malam panjang itu terasa lebih hangat dari biasanya. Arya telah pergi, tapi Laras tahu bahwa cintanya tidak pernah benar-benar hilang. Ia telah membebaskan Arya, dan dengan itu, ia juga telah membebaskan dirinya sendiri dari bayang-bayang masa lalu. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Laras merasa benar-benar hidup.